Selamat berjumpa dengan seri konsep-konsep dasar fisika. Saya Heri Purwanto. Berikut ini akan menyampaikan bagaimana menyelesaikan soal tentang gerak secara numerik menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah model penyelesaiannya, yaitu bola dijatuhkan. Pada saat dijatuhkan, T sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 0 dari ketinggian H sama dengan 100. Ini dapat digambarkan seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan setiap saat, pt, ketinggian sebagai fungsi waktu, ht, dan kecepatan pada ketinggian h atau vh. Konsep-konsep yang terkait antara lain adalah persamaan gaya. Dalam hal ini gaya gravitasi, sehingga A sama dengan G, di mana nilai G diambil 9,8 meter per sekon kuadrat, dan di sini tanda minus ini menunjukkan bahwa percepatan itu arahnya adalah ke bawah. Untuk menganalisa perubahan gerak secara numerik, dilakukan pendekatan dengan nilai yang terukur, sehingga di sini digunakan definisi percepatan dan definisi kecepatan seperti ini, yang mana di sini delta V adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu delta T. Demikian juga delta H ini adalah perubahan ketinggian dalam selang waktu delta T. Misalkan dalam waktu Tn nilai-nilai kecepatan dan ketinggian ini dapat dinyatakan dalam tabel seperti berikut ini. Dalam konteks ini percepatan sama dengan minus G ini, dan dengan V0 diketahui, maka nilai kecepatan GI dapat dihitung secara berulang atau secara iteratif seperti berikut. Di sini di mana V1 ini nilainya dihitung dari V0 dikurangi G kalikan T1 min T0, V2 sama dengan V1 dikurangi T2 min T1, dan seterusnya. Sehingga di sini Vn ini sama dengan Tn-1 dikurangi G kali Tn min Tn-1. Dengan logika yang sama, maka nilai ketinggian GI dapat dihitung menggunakan rumus iterasi seperti ini. Perhitungan iteratif ini dapat dilakukan menggunakan bantuan program komputer atau dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini secara numerik. Jadi nanti secara numerik kita akan membuat tabel ini. Untuk itu langkah awal adalah menetapkan variabel T, ini T dalam sekon, yang mana ini T awalnya adalah 0. Kemudian di sini PT ini dalam meter per sekon. Kemudian HT dalam meter. Nah, kecepatan awalnya ini adalah 0, ketinggian awalnya adalah 100 meter. Berikutnya dibuat iterasi untuk T dengan interval delta T. Untuk itu ditetapkan delta T, misalnya ini adalah 0,1 sekon, maka iterasinya ini dimulai dari T1, yaitu sama dengan T0. Di sini B22 ditambah delta T ini. Nah, karena ini nanti iterasinya ini kita copy ke bawah, agar delta T-nya ini tetap 0,1, maka di sini diberi simbol dolar. Iterasi V menggunakan rumus ini, dimulai dari V1. Di sini V1 sama dengan V0, ditambah G, karena di sini negatifnya sudah melekat di sini, dikalikan T1 dikurangi T0. Lagi-lagi karena ini nanti iterasinya dikopi ke bawah, maka G-nya diberi dolar supaya nilainya tetap untuk iterasi selanjutnya. Kemudian untuk iterasi HT dimulai juga dari H1. Di sini digunakan rumus ini, sehingga ini sama dengan H0 ditambah V1 dikalikan T1 dikurangi T0.
Ketiga nilai ini kemudian di-copy beberapa baris ke bawah sampai didapatkan nilai H itu 0. Namun di sini kita tidak bisa mendapatkan nilai yang tepat sama dengan 0. Ini artinya nilai 0-nya adalah di antara ini. Ya. Berarti ini tidak kita pakai. Nah, untuk mendapatkan nilai yang dekat dengan 0 ini bisa kita perhalus, yaitu misalnya ini ditambah 0,02. Kembali ini kita copy. Nah, ini kita mendapatkannya ini lebih dekat, yaitu ini 0,3 meter. Kemudian nilai ini kita rapikan, misalnya dengan 2 angka di belakang koma. Demikian juga ini kita buat 2 angka di belakang koma untuk menyesuaikan yang di bawah ini. Berikutnya membuat grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Untuk itu di insert grafik, namun sebelumnya kita pilih dulu datanya. Jadi ini ada kolom T dan V, maka ini kita pilih. Nanti kolom yang di depan itu menjadi variabel bebas atau menempati sumbu X. Sementara yang di belakang menempati sumbu Y. Nah, setelah kita pilih data, maka ini kita insert grafik. Maka ini kita beri judul kecepatan sebagai fungsi waktu. Kemudian sumbunya kita beri keterangan. Jadi ini sumbu mendatar adalah T dalam sekon, sedangkan sumbu tegaknya adalah VT dalam meter per sekon. Berikutnya membuat grafik ketinggian sebagai fungsi waktu. Lagi ini kita pilih datanya. Kolom yang di depan adalah variabel bebas. Ini nanti akan menempati sumbu X. Kemudian kolom yang di belakang ini HT, tapi ini karena terpisah oleh kolom yang lain, maka ini kita memilihnya pakai menekan kontrol. Nah, ini sudah terpilih 2 kolom. Dan sekali lagi kita insert grafik. Nah, ini kita dapatkan grafiknya. Ini kita beri nama. Ya, ini adalah grafik ketinggian sebagai fungsi waktu. Jadi ini sumbu mendatarnya adalah T dalam sekon dan sumbu tegaknya adalah HT di dalam meter. Terakhir, kita membuat grafik kecepatan ini sebagai fungsi ketinggian. Nah, karena di sini ketinggian ini nanti merupakan variabel bebas, padahal ini posisinya di belakang, maka kita tidak bisa memilih secara langsung, maka ini kita insert grafik kosong. Kemudian di sini kita select data, kita add, ini adalah VT VS HT. Untuk variabel bebas pada sumbu X kita pilih HT. Kemudian untuk variabel terikat pada sumbu Y kita pilih VT. Nah, ini kita sudah memilih. Nah, inilah grafiknya. Kemudian ini kita beri keterangan untuk sumbunya. Nah, ini adalah sumbu mendatar adalah HT dalam meter dan yang sumbu tegak adalah VT dalam meter per sekon. Inilah tampilan ketiga grafik yang dibuat. Grafik kecepatan terhadap waktu ini merupakan garis lurus atau linear, yang berarti penambahan kecepatan terhadap waktu adalah tetap. Untuk melihatnya dapat dicek dengan menghitung dV/dt untuk seluruh segmen data. Jadi kita cek delta V per delta T untuk seluruh segmen data, yaitu ini delta V adalah V1 dikurangi V0 dibagi T1 dikurangi T0. Dan ini kita copy ke bawah. Ini nilainya semua sama, yaitu 9,8, yang berarti ini adalah sama dengan percepatan gravitasi G. Grafik kedua ini ketinggian sebagai fungsi waktu. Grafik ini berupa garis lengkung yang makin lama makin curam, yang berarti koefisien arahnya semakin besar. Ini menunjukkan
perubahan ketinggian persatuan waktu makin lama makin besar. Ini bisa kita cek dari data pada tabel dengan menghitung delta H per delta T. Yang mana di sini delta H adalah H1 dikurangi H0 dibagi T1 dikurangi T0, yang kemudian ini kita copy ke bawah. Inilah nilainya, terlihat di sini makin lama makin besar. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa ketinggian itu berkurang. Grafik ketiga adalah kecepatan sebagai fungsi ketinggian. Ini berawal dari ketinggian 100 meter. Jika diperhatikan grafik ini, kemiringannya mula-mula curam, makin kecil ketinggiannya, kemiringan terlihat semakin landai. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah posisi benda, pertambahan kecepatan terhadap ketinggian semakin kecil. Nilai perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan delta V per delta H pada tabel di samping ini. Jadi ini delta V per delta H sama dengan V1 min V0 dibagi H1 min H0. Kemudian ini kita copy ke bawah. Inilah nilainya. Terlihat di sini semakin lama semakin kecil. Namun ini perlu dicatat bahwa yang semakin kecil ini pertambahan kecepatan, bukan kecepatannya. Inilah uraian dari penyelesaian contoh soal ini yang dilakukan secara numerik. Saya Heri Purwanto, semangat belajar, merdeka belajar.